Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya kedatangan customer saya yang sudah lama tidak potong ke tempat saya ya. Kebetulan dia pada awalnya minta potongan atas kuping, tipis saja atas kuping. Saya tanya, seperti 2 jari? Dia menjawab iya. Tetapi nanti untuk prosesnya customer saya ini minta potongan yang agak tinggi ya sahabat, dan bisa kita katakan dengan bentuk potongan 3 jari. Pada video pertama ini saya nggak memakai bantuan tripod, dan nanti setelah jeda kali ini kita pakai bantuan tripod agar sahabat semuanya yang masih belajar bisa mendapatkan ilmu yang diperlukan dari video kali ini ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengalaman. Di sini saya memakai bantuan tripod sahabat ya. Kita potong saja dari bawah menuju ke atas, terus kita lawankan dengan sisir ya. Di sini saya mengiranya customer saya ini minta 2 jari sahabat ya. Maka dari itu saya cukup memakai guard nomor 1 1/2. Tuasnya kita tutup sahabat. Kita potong pelan-pelan saja. Sekali kita rapikan bentuknya ya. Bentuk yang melengkung itu. Terus kita tanya sahabat ya, apakah masih kurang tinggi? Di sini permintaan customer saya kurang tinggi sahabat ya, seperti itu. Maka saya ganti guard nomor 2. Guard nomor 2 tuasnya kita tutup sahabat. Dan tekniknya sama ya. Jadi di sini sama-sama seperti teman-teman kita yang lain cara pemotongannya. Kita potong agak tinggi sahabat. Rambut paling jauh itu apa ini? Kita tanya lagi ya, kita cek lagi, terus kita tanya lagi apakah masih kurang lagi ya. Di sini ternyata permintaannya masih kurang tinggi lagi sahabat, maka kita potong agak tinggi lagi ya. Jadi bagi sahabat semuanya yang mungkin kedatangan customer baru maupun customer yang lama, sudah lama, sahabat, ketika pemotongan pada bagian samping usahakan diselesaikan dulu ya sebelum ke tahap selanjutnya ya, agar kita tidak banyak memakan waktu. Setelah cukup sahabat, kita bisa rapikan kalau diperlukan ya sahabat. Kita rapikan rambut yang masih ada yang tebal ya. Ke tahap selanjutnya kita potong lagi agak naik ya, karena kita memakai guard nomor 2. Jadi pemotongannya cukup, nggak usah terlalu cepat-cepat juga, karena di sini diperlukan finishing yang baik ya, karena permintaannya dipotong samping saja dan rambut pada bagian depan ya. Terus tahap selanjutnya ke proses bagian samping kiri sahabat. Untuk tekniknya kita cukup samakan ya dengan yang kanan tadi.
Jadi langsung saja kita naikkan pemotongan kita kira-kira ukuran 3 jari sahabat. Nek sing medun 8.000. Nokomo 5.000. Usahakan serapi mungkin ya Promo asline untuk gradasinya. lurus urung enggak ya. Terus Pelan-pelan saja, tidak usah terlalu tergesa-gesa, tetapi jangan juga terlalu lambat sahabat ya. Karena biasanya kalau kita terbiasa dengan kecepatan ya, maka itu nanti akan membiasakan kita untuk bekerja lebih cepat. Kita cek lagi ya. Kalau masih kurang, kita ratakan lagi. Kita cek lagi sahabat ya dengan bantuan kaca. Kemiringannya antara kanan kiri usahakan sama ya. Karena pada bagian samping kanan kiri biasanya kalau customer pulang, bagian itu yang pertama kali dilihat. Dan pada bagian depan usahakan rapi dan sama. Setelah itu kita gunakan guard nomor 1 sahabat. Tuasnya pada awalnya kita tutup dulu. Kita potong di bawah sendiri ya, dekat kuping kita potong, jangan melebar ke atas. Kira-kira ukuran 1 jari atau putung rokok. Kita samakan antara yang depan dan yang samping belakang itu ukurannya. Usahakan rapi ya. Terus kita buka tuasnya. Kita sambungkan dengan atasnya, guard nomor 2 tadi. Kita sambungkan pelan-pelan, kita congkel-congkel saja atau kita ayunkan. Jangan sampai terlalu dalam ya. Biasanya kalau terlalu dalam nanti bisa pelintas ya sahabat. Tidak bisa berbentuk gradasi. Di situ ada cengkukan kepala ya sahabat. Jadi kelihatan agak hitam ya, karena memang setiap kepala itu beda-beda ya. Ada yang rata, ada yang masih cekungan atau tonjolan. Lanjut pada bagian belakang sahabat ya. Sama seperti tadi. Usahakan rapi. Di sini juga 1 jari setengah ya. Kita buka tuasnya. Kita sambungkan dengan guard nomor 2 tadi ya. Kalau memang dirasa lama nggak apa-apa sahabat ya, karena memang kita ingin yang terbaik buat customer kita ya. Dan nanti kalau ada yang melihat, kalau tertarik bisa potong ke tempat kita. Kita bersihkan dengan kuas untuk mengecek sahabat, apakah masih ada yang kurang. Kalau memang kurang, bisa kita potong lagi ya. Di situ kita buka tuasnya, karena memang yang masih kurang rata pada bagian agak belakang ya sahabat, agak atas maksudnya. Ganti kepada bagian samping kanan, sama saja tekniknya. Kita pakai cut 1, tuasnya kita tutup, lanjut kita buka tuasnya, kita sambungkan dengan cut nomor 2. Kalau kita sudah terbiasa, sudah
sering memotong, maka tangan kita akan lentur sahabat ya, dan terbiasa, lemas, tidak kaku. Memang kita harus teliti ya, teliti dan jeli mana yang masih ada ketebalan, kita samarkan. Usahakan kita buat gradasi yang baik pada bagian bawah tipis menuju ke atas agak tebal. Ada customer lagi sahabat, nanti kita potong ya. Terus kita potong terus, telaten ya, intinya kita telaten. Barang siapa yang telaten maka juga akan panen ya. Ini filosofi orang Jawa, kita harus telaten. Setelah cukup sahabat, kita pakai trimmer sahabat untuk membuat pola pengerokan. Seperti biasa ya, sebelum pengerokan usahakan kita menggunakan trimmer buat pola pengerokan untuk membantu mempermudah kita dalam proses pengerokan. Dan kerapiannya juga lebih akurat ya kalau kita gunakan trimmer. Usahakan pemotongan pada bagian yang belakang itu ya, samping antara kanan kiri usahakan sama. Dan kita potong juga di depan kuping, usahakan juga sama tingginya ya. Biasanya ukurannya kuping ya, untuk saya sendiri itu untuk ukuran supaya lebih sama pakai ukuran kuping. Untuk memperhalus lagi ya gradasinya, kita bisa gunakan guard nomor 1/2 sahabat, atau bisa juga dengan kosong tuasnya kita buka, itu juga bisa. Jadi di sini alternatif ya, alternatif untuk lebih halus lagi hasilnya. Kalau sahabat memang ingin lebih halus ya gunakan, kalau tidak ya silakan ya. Tapi kalau saya sendiri ya, saya sarankan kita gunakan ini. Jadi bagaimana komentar sahabat, saya tunggu ya di kolom komentar. Sarannya, kritikannya saya tunggu. Kita bersihkan sahabat. Ya, di situ memang permintaannya tidak dipotong rambut atasnya ya. Dia minta dipotong rambut depannya saja, di atas pelipis alis ya, di atas alis. Kita cek lagi ya, seperti itu hasilnya. Semoga sahabat suka hasilnya ya, dan bisa menginspirasi kepada sahabat semuanya yang masih belajar. Ayo semangat. Yaitu ya, kita potong yang atasnya saja, atas depan maksudnya depan kita potong di atas alis. Memang anak muda itu ya begini pemotongannya, tidak terlalu pendek. Kita tanya ya sahabat, gimana? Nah, di situ masih ada yang perlu kita benahi. Jadi kita di sini kesannya lebih ngikuti aja permintaan customer kita ya. Karena kita seorang jasa harus mengoptimalkan yang namanya pelayanan ya sahabat. Jangan sampai kita terbiasa untuk membuat program sendiri. Setelah itu kita ke proses selanjutnya sahabat, yaitu proses pengerokan. Di sini saya memakai memakai kuas ya.
kuas yang saya kasih bedak sama air. Ada yang pakai bedak sama air, ada yang pakai air saja, ada juga yang memakai sabun ya sahabat. Kalau biasanya teman-teman kita yang skala barbershop biasa menggunakan krim ya. Kita kerok, usahakan kita kerok dengan teliti sahabat ya. Di situ kita ganti siletnya ya, untuk mengoptimalkan pelayanan. Kita ganti siletnya yang baru, karena ya biasanya customer kalau sudah lama siletnya itu kurang nyaman ya. Kita juga kurang maksimal, kurang cepat untuk pengerokannya. Jadi membantu sekali kepada diri kita dan juga untuk membuat customer kita nyaman ketika kita kerok, nggak takut ya sahabat. Di sini saya memakai silet London Bigge sahabat ya. Pada awalnya saya memakai gold, karena di sini gold sudah banyak yang duplikat, ada yang pemalsuan, maka saya lebih ke yang lebih murah ya, yaitu London Bigge. Dan London Bigge di sini juga ada 2 varian ya, dan ketajamannya juga agak berkurang. Terus kita potong pada bagian belakang sahabat. Usahakan sama ratanya ya, sama, jangan sampai tinggi sebelah, karena hasilnya nanti kalau bagus ya untuk memikat orang lain yang melihat potongan kita. Sahabat yang ingin membeli kuas ya, bisa di Shopee ya. Ini kuas untuk kecantikan, biasanya untuk wanita ya, kecantikan, bisa dibeli di Shopee. Di situ ukurannya 3 jari tadi, dan kita kerok, usahakan kita kerok dengan bersih ya, dengan maksimal. Di atas kuping juga kita kerok juga, jangan sampai terlewat ya. Bagian samping belakang juga kita kerok juga, kita cek lagi, kita cek lengkuannya ya. Di atas pelipis itu mana yang kurang tinggi, kita kerok lagi. Customer kita kalau pulang biasanya juga melihat hal ini ya, karena letaknya di depan ya. Kalau pulang sama, kita samakan ya sahabat. Itu poin yang penting sekali bagi sahabat semuanya yang ingin mencari pelanggan. Usahakan kita begitu ya, karena memang untuk memaksimalkan hasil. Di situ saya memakai guard nomor 2 sahabat ya. Tuasnya kita tutup untuk merapikan rambut yang masih tebal ya. Antara patahan tadi atau baseline-nya tadi kurang rapi, kurang rata, kita bisa rapikan lagi setelah proses selesai. Lanjut ke proses pembedakan, terus penyapuan pakai kuas yang agak halus ya. Beda ya, untuk proses penghapusan ketika kita masih menggunakan guard, usahakan kita pakai yang agak kasar ya. Kalau proses finishing seperti ini, usahakan yang agak halus. Kerok juga rambut di bawah itu ya, digulu, kalau bahasa Jawanya bulu kalong. Biasanya orang tua itu lebih suka pengerokan seperti ini ya. Kalau kita maksimal, maka ya biasanya akan kembali lagi ya. Baik sahabat ya, semoga pembahasan kali ini ada manfaatnya kepada kita semuanya, dan bagi sahabat semua yang masih pemula, masih belajar, saya doakan cepat menangkap, cepat bisa, dan segera membuka pangkas rambut. Kalau masih kurang berani mentalnya, sahabat bisa bekerja dulu di barbershop
ataupun kursus ya. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan yang maksimal, dan kalau kita punya usaha apapun itu saya doakan usahanya lancar dan berkah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.